Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kawan-kawan dengan saya EKH, melanjutkan materi dasar-dasar TOEFL yang terkait dengan penjelasan the other dan the others. Nah, di sini ada tulisan yang hampir mirip, satunya tidak ada huruf S dan satunya ada huruf S. Maksud dari tulisan ini bagaimana? Nah, nanti ini akan saya jelaskan di video ini. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu guru yang telah sabar mendidik putra-putri bangsa ini, semoga menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik kawan-kawan, untuk penjelasan materi ini simak saja di video lanjutan dari bab ini, yaitu kita pahami dulu yang namanya kata the other. Sebagaimana materi-materi yang lainnya seperti another, other, sama the other yang diikuti oleh benda tunggal, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan the other sebagai determiner dan the other sebagai pronoun yang akan diikuti benda jamak. Jadi, the other itu nanti ada dua pola. The other bisa diikuti benda tunggal, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pada video ini, the other ini nanti akan diikuti benda jamak, gitu ya. Nah, untuk the other yang pertama, kawan-kawan, kita pahami dulu dari sisi fungsinya, yaitu sebagai determiner. Kalau sebagai determiner, sebagaimana kawan-kawan ketahui, selalu diikuti oleh benda. Nah, untuk the other kali ini memiliki pola, yaitu diikuti oleh benda jamak atau plural noun, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi diingat, the other itu punya dua pola. Yang pertama diikuti benda tunggal, dan yang kedua bisa juga digunakan untuk benda jamak. Penjelasan lanjutannya adalah sebagai berikut. Kawan-kawan pahami dulu terhadap ciri the other sebagai determiner yang diikuti oleh benda jamak. Cirinya adalah sebagai berikut: diterjemahkan benda-benda atau orang-orang yang lainnya tersebut. Kalau ada kata tersebut berarti diikuti oleh benda plural atau benda jamak yang sudah jelas. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan, sering sekali saya jelaskan, kalau ada kata the itu berarti bendanya sudah jelas. Seperti yang saya tulis di pojok kanan kiri, di pojok atas kiri itu ada warna merah, the other, berarti bendanya nanti sudah jelas. Entah itu jelas secara jumlah, entah itu jelas letaknya. Begitu kawan-kawan ya. Jadi jelas di sini, kata jelas tidak selalu jumlah, tetapi bisa juga nanti secara letak. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh. There are many students in the class. Terdapat banyak siswa di dalam kelas. Mike is singing. Mike sedang menyanyi. Sementara anak laki-laki lainnya menari. Kita
kita tidak tahu berapa jumlah anak laki-laki yang menari itu. Tetapi kita bisa membatasi bahwa yang di dalam kelas saja. Letak jelasnya adalah yang ada di dalam kelas, berarti menunjukkan letak tempat. Sekali lagi, yang dimaksud benda yang sudah jelas itu bisa berdasarkan jumlah, tetapi juga bisa berdasarkan letak, atau bahkan nanti ada yang juga berdasarkan status. Nah, pada kesempatan ini yang saya buatkan contoh ini, sisanya sudah jelas adalah anak-anak yang ada di dalam kelas saja. Duh Pak, kenapa ini kok nggak bisa disebut jumlah? Karena di kalimat sebelumnya terdapat tulisan there are many, terdapat banyak siswa. Banyak di sini belum jelas siswanya berapa. Tetapi yang menjadi jelas adalah hanya yang ada di dalam kelas saja. Mike sedang menyanyi, sementara siswa-siswa yang lainnya sedang menari. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Letak jelasnya adalah berdasarkan letak tempat. Oke. Next, berikutnya sebagaimana contoh yang ada di soal ini. Langkah-langkah untuk mengerjakan soal ini kawan-kawan juga sudah saya sediakan cara jitunya. Ada beberapa langkah yang harus Anda tempuh. Bahkan nanti hanya hanya satu langkah saja kita sudah bisa menghakimi jawaban yang salah. Untuk menyalahkan jawaban-jawaban yang lain, tentu kita perlu step berikutnya. Mari kita coba untuk mengerjakan soal ini. Kita lihat cara jitunya. Cara jitu yang pertama, Anda tentukan soal ini membutuhkan determiner atau membutuhkan pronoun. Kalau soal ini membutuhkan determiner, berarti setelah titik-titik yang ada di soal itu pasti ada benda. Kalau nanti membutuhkan pronoun, setelah titik-titik tidak ada benda. Itu cara menandainya. Kita lihat soal ini. Langkah pertama, ada benda atau tidak? Oh, ada benda ternyata, yaitu plates, piring. Nah, berarti tulisan pronoun kita hilangkan. Kalau sudah seperti ini kawan-kawan, soal ini membutuhkan determiner, maka pasti jawaban C salah. Karena apa? Karena jawaban C itu adalah untuk pronoun. Jadi C itu namanya pronoun bila setelah titik-titik tidak ada bendanya. Maka sudah bisa dipastikan C itu salah. Nah, gitu ya, kita hilangkan jawaban C. Untuk langkah yang kedua, mana lagi jawaban A, B, D yang salah, kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, tentukan jumlah bendanya. Jumlah bendanya tunggal atau jamak. Anda perhatikan di situ, setelah titik-titik ada benda jamak, yaitu plates. Kalau sudah seperti itu, berarti jawaban yang mengandung benda tunggal, jawaban ABD yang menyatakan tunggal pasti salah. Jawaban B pasti salah. Ya, karena jawaban B itu tunggal. Sementara soal yang benda yang terletak di soal ini adalah jamak. Maka kita hilangkan tulisan tunggal terlebih dahulu. Tunggal salah berarti B juga salah. Karena apa? Karena ada tulisan another. Itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu menandakan tunggal. Another itu berarti tunggal. Sebuah.
maka jawaban B salah. Sisa 2, maka jawaban A atau jawaban B. Kita ikuti step berikutnya, yaitu status benda sudah jelas atau belum. Caranya gimana Pak untuk menandai ini sudah jelas atau belum? Ya, kita harus menerjemahkan. Anda perhatikan, Ibu dan Susi ngobrol di situ. Ibu bilang, saya menyimpan piring di lemari, tetapi saya hanya menemukan 4. Kemana sisa yang lainnya? Nah, berarti di sini benda yang dimaksud sudah jelas atau belum? Yang ditanyakan Ibu adalah benda yang ada di lemari saja. Berarti bendanya sudah jelas karena mengacu kepada letak tempat, yaitu barang yang ada di tempat itu saja, tidak membicarakan piring-piring yang ada di luar lemari itu. Ya, maka kalau seperti ini bendanya sudah jelas. Ya, langkah yang ketiga, bendanya sudah jelas, maka kita hilangkan tulisan yang belum jelas itu. Nah, yang namanya benda sudah jelas ada tanda the. Ya, maka jawaban D itu salah. Kita hilangkan. Sudah cukup, berarti jawabannya adalah yang A. Itu menandakan bahwa the other itu bisa diikuti benda jamak. Selain the other juga bisa diikuti benda tunggal. Oke. Nah, untuk langkah yang berikutnya kawan-kawan, bila saja seandainya jika the other itu nanti sebagai subjek ketika Anda menyusun sebuah kalimat, the other diikuti benda jamak. Anda lihat kolom yang kedua, the other diikuti benda jamak, maka memerlukan predikat apa? Predikat X atau predikat Y. Predikat X itu mengandung huruf S di belakang-belakangnya, predikat Y tidak ada huruf S. Saya mengulangi lagi, barangkali ada yang lupa. Karena ini bendanya jamak, maka PX harus kita hilangkan. Ya, kita buatkan sebagai contoh, kita buatkan kalimat seperti ini. The other girls. Nah, Anda harus mengambil dari predikat Y untuk mengisi jawabannya ini. Ya, misalkan kita ambilkan jawaban adalah yang are. The other girls are Susi and Harun. Untuk penjelasan berikutnya, kita akan berbicara tentang the others. Ini kok ada huruf S-nya Pak? Sementara yang tadi tidak ada huruf S-nya. Oke, simak penjelasan berikut kawan-kawan. Kalau nanti the others, tulisannya the others itu berarti menandakan sebagai pronoun. Ya, menandakan sebagai pronoun. Kalau nanti sebagai pronoun berarti tidak ada bendanya. Benda jamaknya hilang. Caranya seperti ini. Semisal ada kata the other plus plural noun, misalnya the other books. Ini adalah fungsi determiner. Kalau Anda ingin menjadikan the other itu sebagai the others, yaitu sebagai pronoun, maka bukunya harus dihilangkan. Tulisan buku, book, itu harus hilang, tetapi S-nya jangan dihilangkan. S-nya nanti tempelkan saja di tulisan other, maka akan menjadi seperti ini. Nah, the others tanpa benda. Jadi S itu asal usulnya adalah titipan dari kata books, yang bukunya sampean hilangkan, S-nya sampean titipkan. Itu menandakan bendanya jamak. Ya, aslinya bendanya jamak. Maka yang plural noun itu hilang. Rumus yang pertama kita hilangkan. Nah, ini adalah the others sebagai pronoun.
Cirinya gimana Pak? Cirinya sama dengan yang tadi, dengan yang determiner. Ciri terjemahannya adalah benda-benda atau orang-orang yang lainnya tersebut. Cuma bendanya tidak ditulis. Kalau dari sisi penerjemahan, dari sisi fungsi sama jadi ya, tetapi bedanya bendanya tidak ditulis. Kita buatkan contoh. There are many students in the class. Terdapat banyak siswa di kelas itu. Kita buatkan contoh lagi. Mike is singing while the other students are dancing. Nah, kalau masih ada bendanya yaitu students, ini namanya the other sebagai determiner. Maka kalau kita hilangkan students-nya, maka S-nya harus dititipkan kepada the others. Ya, maka maka pronoun itu yaitu yang bawah. Kalau yang atas, others, students, itu nanti namanya determiner. Kita hilangkan karena kita membahas pronoun. Nah, ini kawan-kawan, contoh dari kata the others sebagai pronoun yang aslinya diikuti benda jamak. Oke, kita simak soal berikut. I have 3 novels in my bag. Saya mempunyai 3 novel di tas saya, which I have read, yang sudah saya baca. Saya berencana memberikan one of them to you. Saya berencana memberikan satu novel itu kepadamu. Sisanya untuk Susi. Nah, sisanya berapa? Nah, gitu ya. Kita lihat cara mengerjakan, kita ikuti trik berikutnya, yaitu cara jitunya. Anda perhatikan, soal ini membutuhkan pronoun jelas karena soal ini tidak mengandung benda setelah titik-titik. Maka, langkah pertama kita tandai bahwa ini soal membutuhkan pronoun, maka determinernya kita hilangkan. Nah, apakah sudah bisa dipakai untuk mengerjakan, untuk menghilangkan jawaban yang pasti salah, Pak? Tentu sudah bisa, yaitu another jelas salah. Loh, dari mana Pak kalau another itu salah? Ya karena di dalam soal ini setelah titik Anda perhatikan kawan-kawan menggunakan are. Are itu kan jamak. Sementara another itu tunggal, maka jawaban A salah. Karena soal ini setelah titik-titik menggunakan PY. Ya, soal ini menggunakan PY, maka jawaban yang A nanti kita harus salahkan, harus kita hilangkan. Langkah yang kedua yaitu tentukan jumlah bendanya tunggal atau jamak. Sekali lagi ya, untuk menentukan jumlah benda atau jumlah bendanya tunggal atau jamak, kawan-kawan, karena di sini tidak disebutkan, tidak dituliskan bendanya, ya cukup mudah. Anda tandai saja huruf tulisan A. A itu sekali lagi untuk benda-benda jamak, ya, untuk benda-benda jamak. Nah, A di situ. Maka benda tunggalnya harus kita hilangkan. Tulisan tunggal harus kita hilangkan. Dengan demikian jawaban yang A salah. Oke, sisanya masih 3. Ya harus kita pahami lewat status benda. Status bendanya ini jelas atau belum. Seperti yang sudah saya terjemahkan tadi, saya punya 3 bukti, saya punya 3 novel. Saya berikan 1 kepadamu dan sisanya yaitu 2 sudah jelas, berarti nanti benda jelasnya di sini berdasarkan jumlah, ya, berdasarkan jumlah. Maka di sini status bendanya adalah sudah jelas, maka tulisan belum jelas harus kita hilangkan untuk langkah yang ketiga ini. Oke. Karena sudah jelas itu tandanya ada kata the, maka jawaban B harus salah, harus kita hilangkan jawaban B. Nah, sisanya masih 2, jawaban C atau jawaban D. Karena di soal ini tidak ada benda, ya berarti butuh pronoun. Kawan-kawan perlu diingat,
C itu juga bisa sebagai pronoun, harap diingat. C bisa juga sebagai pronoun, tetapi syaratnya adalah bendanya harus jamak. Sementara kalau C ditulis seperti itu berarti bendanya tunggal, maka C harus hilang. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu the orders. The orders di sini jamak dengan tanda to be are yang ada di situ, yang ada di sebelah kanannya titik. Dan bila saja seandainya jika the orders nanti sebagai subjek, ya, maka PX harus dihilangkan. Anda harus menggunakan PY. Sebagaimana contoh berikut, siapakah siswa-siswa yang lainnya tersebut? Maka jawabannya adalah the others. Cukup ditulis the others karena bendanya tidak ditulis. Aslinya adalah the other students. Aslinya the other students. Maka karena studentsnya tidak ditulis, maka Anda harus menggunakan the others. S itu hasil limpahan dari tulisan students. Begitu ya kawan-kawan, cukup mudah. Dan ini adalah materi terakhir dari materi another, the other, sama the others. Oke kawan-kawan, demikian ya penjelasan saya terhadap materi ini. Semoga kawan-kawan nanti bisa terbantu. Semoga kawan-kawan bisa membedakan. Maka tidak ada salahnya kawan-kawan memahami perbandingan antara the other sebagai determiner dan the other sebagai pronoun. Cukup jelas di situ pemahamannya, yaitu dari sisi fungsi sama-sama bisa sebagai determiner, juga bisa sebagai pronoun. Pola tulisannya, the other yang pertama adalah diikuti benda tunggal. Kalau Anda posisikan sebagai pronoun, maka bendanya hilangkan tanpa menambah S. Tapi seandainya the other sebagai determiner diikuti benda jamak, maka bila Anda rubah jadi pronoun, maka benda jamak tadi yang ada huruf S-nya Anda hilangkan, tapi S-nya Anda titipkan sehingga menjadi warna merah itu. Demikian kawan-kawan. Kalau nanti juga dia sebagai subjek yang paling bawah, kalau sebagai subjek maka dia perlunya adalah perlu PX kalau di other, karena diikuti benda tunggal, perlu PX yang ini. Tetapi kalau yang sebelah kanan, di other yang sebelah kanan itu perlu diikuti PY karena bendanya jamak. Anda perhatikan jumlah benda itu. Oke kawan-kawan, demikian penjelasan saya untuk materi ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan Anda bagi-bagi ke kawan-kawan yang lainnya. Semoga Anda juga mendapatkan barokah dari ilmu ini. Semoga barokah untuk kita semuanya. Untuk video berikutnya saya akan melanjutkan materi Concord yang pertama ya, di video-video berikutnya, karena materi Concord belum selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.